Shalom adik-adik tunas remaja yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali Kaleksi bisa menyapa kita semua melalui video ini yang kalian saksikan di rumah kalian masing-masing. Kaleksi berharap walaupun dalam bentuk video, tetapi kita sama-sama mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mempersiapkan diri kita dan kita sama-sama fokus dari awal sampai akhir. Karena ketika kita beribadah, kita berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Kita akan sama-sama mulai ibadah pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu kita sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami sama-sama boleh menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk kami boleh beribadah melalui video yang kami saksikan hari ini. Kau berkati kami semua ya Tuhan, biarlah kami dapat fokus, kami dapat bersungguh-sungguh, dan kami boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau dalam ibadah kami hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biar kami boleh menjadi anak-anak yang taat dan mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan kami siap untuk memulai ibadah kami hari ini. Amin. Kita sama-sama menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Katakan, Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan, ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu
baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kini tiba saatnya bagi kita untuk kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita sama-sama naikkan pujian, katakan Allah peduli. Dan naikkan pujian ini, katakan banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, sebab Allah peduli. Katakan sekali lagi, banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini?
Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami sama-sama mempersiapkan hati kami untuk kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan itu boleh menguatkan kami dan memberikan kepada kami penghiburan dan damai sejahtera dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Lagu yang tadi kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mengatakan Allah mengerti, Allah peduli. Dalam kehidupan kita seringkali kita mengalami banyak hal yang kita tidak suka, dan itu membuat mood kita jadi berantakan, jadi tidak baik. Kita bawaan jadi sensitif, gampang marah, gampang tersinggung. Kalau istilahnya sekarang tuh jadi gampang baper gitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu seringkali orang-orang yang ada di sekitar kita itu tidak mengerti. Orang-orang yang ada di sekitar kita justru malah menyudutkan kita, justru malah memarahi kita dan menuntut agar kita memperbaiki kelakuan kita atau sikap kita. Tentu ada hal-hal tertentu yang kita alami yang membuat kita tidak nyaman, marah, jengkel. Tetapi seakan-akan tidak ada yang bisa mengerti apa yang kita alami. Tetapi pujian tadi mengatakan Allah mengerti, Allah peduli. Nah, hal ini sebenarnya sama dengan apa yang dinubuatkan atau disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. Kita buka Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23. Di sana firman Tuhan yang dikatakan, sesungguhnya anak darah itu
akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, atau Allah beserta dengan kita. Ayat ini menjadi sangat penting bagi kita semua sebagai suatu penghiburan bahwa sekalipun di sekeliling kita tidak ada orang yang mengerti, tidak ada orang yang memahami kondisi kita, atau mungkin orang-orang meninggalkan kita, tetapi janji firman Tuhan mengatakan Allah beserta atau Allah menyertai kita. Hal ini kiranya menjadi satu kekuatan bagi kita semua, bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Tetapi yang jadi permasalahan adalah seringkali kita tidak menganggap Tuhan itu ada dan penting untuk hidup kita. Sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, ada kalanya kita menganggap atau merasa kesepian, kita merasa tidak ada yang mempedulikan, tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menyayangi. Padahal janji firman Tuhan mengatakan tadi, Allah beserta dengan kita. Tetapi sulit bagi kita untuk kita merasa Allah ada bersama-sama dengan kita. Nah, perasaan itu harus kita bangun, harus kita latih dengan pembacaan firman Tuhan sebenarnya. Makanya kita belajar untuk membaca firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah isi hati Tuhan. Tuhan bisa berkata-kata, Tuhan bisa menyampaikan isi hatinya kepada kita lewat firman Tuhan yang kita baca. Istilahnya ini adalah WhatsApp dari Tuhan untuk kita. Kalau setiap hari kita buka handphone, bangun pagi kita buka handphone untuk lihat ada yang WhatsApp nggak, atau lihat Instagram, atau lihat sosial media yang lain untuk lihat update apa sih hari ini. Nah, ini sebenarnya Tuhan, statusnya Tuhan, postingannya Tuhan, story-nya Tuhan tuh ada di sini semua. Masalahnya kita mau setia baca atau enggak. Kita mau update enggak nih baca. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah beserta dengan kita, menyertai kita senantiasa. Bahkan sesaat sebelum Tuhan naik ke surga, dalam Matius pasal 28, dikatakan begini, dalam amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya juga kepada kita. Di kalimat terakhir dikatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi seperti apapun, Tuhan senantiasa menyertai dan menjaga kita. Bagian firman Tuhan yang cukup terkenal dalam Mazmur pasal 23. Raja Daud katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Wah, ya, sudah ada 3 konfirmasi. Matius 1 ayat 23, Matius 28 ayat 20, Mazmur 23 ayat 4. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun, Tuhan senantiasa ada beserta dengan kita. Nah, ini menjadi reminder, pengingat untuk kita semua.
Mungkin ada kalanya nanti di waktu-waktu yang akan datang kita merasa alone, kita merasa nggak ada yang peduli, nggak ada yang memperhatikan, nggak ada yang menyayangi, semua meninggalkan. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Masalahnya adalah kita mau nggak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau nggak untuk mengizinkan Tuhan untuk memerintah atas hidup kita. Nah, itu masalahnya. Apalagi kalau kita sudah terbiasa hidupnya memutuskan sesuatu atau melakukan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan. Tapi hari ini kita sama-sama belajar. Tuhan beserta dengan kita, menyertai kita, menjaga dan melindungi kita. Walaupun orang lain mungkin mengecewakan, orang lain mungkin meninggalkan, gak ngertiin kita, tapi Tuhan senantiasa ada untuk kita. Kita buka firman Tuhan dalam Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10. Nah, di sana firman Tuhan katakan gini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, orang yang paling dekat, orang yang paling memiliki hubungan yang paling dekat dengan kita. Sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Artinya, sekalipun orang yang terdekat dari orang-orang terdekat kita meninggalkan, tidak perhatian, tidak mengerti, bahkan menyalahkan kita atau menyudutkan kita, tapi firman Tuhan katakan Tuhan menyambut kita. Artinya Tuhan tetap menerima kita walaupun tidak ada orang yang mau menerima kita, tidak ada orang yang mau mengerti kita. Tapi Tuhan menyambut, menerima kita apa adanya. Satu ayat lagi, Yesaya 49. Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15. Di sana dikatakan begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Satu hal yang tidak mungkin terjadi, atau sangat jarang terjadi, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, ini ekstrim sekali ya, sekalipun dia melupakannya, aku, Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Sekalipun nggak mungkin nih ibu melupakan bayinya, membuang bayinya gitu tanpa ada perasaan sakit gitu, nggak mungkin sebenarnya. Tapi kalaupun ada, firman Tuhan katakan Tuhan tidak akan melupakan kita. Siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan menyayangi kita, Tuhan menyambut kita. Saya nggak tahu apa yang sedang kita alamin sekarang. Tapi janji firman Tuhan mengatakan, Tuhan beserta kita, Tuhan menyayangi, dan senantiasa mau ada beserta dengan kita. Jadi, walaupun orang-orang di sekitar kita mengecewakan, membuat kita sedih dan marah, tapi Tuhan selalu ada untuk kita, menyertai dan melindungi kita. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan beserta dengan kami, sekalipun banyak orang yang meninggalkan kami, mengecewakan kami. Tapi Tuhan senantiasa ada beserta dengan kami untuk senantiasa
membimbing kami, menuntun kami, untuk kami berjalan dalam rencana Tuhan. Ampuni kami ada kalanya kami tidak menganggap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar melihat Engkau sebagai pribadi yang hidup, yang ada, nyata, di sepanjang perjalanan hidup kami. Mungkin orang tua kami mengecewakan, tapi ada Tuhan yang menghibur kami, memberikan kepada kami pengharapan, dan memberikan kepada kami damai sejahtera. Senantiasa Tuhan jangan tinggalkan kami, tapi berjalanlah bersama kami, biar kami terus ada dalam rancangan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan membimbing kami, supaya kami terus boleh menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, taat kepada orang tua, berprestasi di sekolah, dan kami juga rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati sekolah kami, berkati keluarga kami, biar kami senantiasa boleh melihat kehadiran Tuhan yang nyata dalam keluarga kami. Mari sama-sama adik-adik kita mengarahkan hati dengan mengangkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau curahkan berkat-Mu kepada kami, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dalam anugerah Putra-Mu yaitu Yesus Kristus, serta lindungan dan pimpinan Roh Kudus menyertai kami semua sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan melindungi kita. Sampai ketemu minggu depan dalam ibadah Zoom. Tuhan Yesus memberkati.